Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Hurusyail dengan NIM 124140088 dari kelas RE. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi CPU scheduling mata kuliah sistem operasi. Nah, di sini sudah ada soalnya. Tuh, nih soalnya diberikan 5 proses berikut. Nah, soal bersifat unik untuk setiap mahasiswa karena komponen CPU burst diambil dari digit NIM. Nah, definisikan D1, D2, D3, D4, D5 menjadi 5 digit terakhir NIM Anda. Nah, masing-masing 0 sampai 9. Gunakan rumus burst berikut agar tidak ada nilai 0. Nah, jadi bakal disuruh nanti NIM-nya itu bakal ditambah menjadi seperti inilah masing-masing, ditambah di CPU burst-nya eh, biar tidak ada nilai 0. Nah, kita langsung aja lah. Oke. Nah, pada tugas tadi kan udah diberikan beberapa proses dengan waktu kedatangan atau arrival time-nya dan juga waktu eksekusi CPU. Nah, atau CPU burst. Nah, nilai CPU burst tadi tuh dihitung berdasarkan NIM mahasiswa. Ya, yaitu NIM saya yaitu 124140088. Nah, yang digunakan itu adalah 5 digit terakhir dari NIM tersebut. Nah, 5 digit terakhir NIM-nya itu adalah 40088. 40088. Nah, digit-digit tadi dibagi menjadi bagian-bagian lain, bagian-bagian lagi. D1 sama dengan 4, D2 sama dengan 0, D3 sama dengan 0, D4 sama dengan 8, D5 sama dengan 8. Nah, lalu masukkan ke dalam rumus yang sudah diberikan tadi yang ini untuk biar nggak ada nilai 0 di sininya. Tadi nilai 0 tadi ini berubah. Nah, oke, di P1. Nah, D1 tadi kan 4 ditambah 1 sama dengan 5. Jadi CPU burst di P1 itu 5. Nah, P2 CPU burst-nya menjadi 2. Nah, di P3 CPU burst-nya menjadi 3. Di P4 CPU burst-nya menjadi 9. Dan di P5 itu CPU burst-nya menjadi 10. Nah, seperti ini tabelnya. Jadi di P1 itu arrival time-nya itu 0. Nah, CPU burst-nya itu 5 detik. P2 arrival time-nya itu di detik ke-1, CPU burst-nya itu di 2 detik. Lalu di P3 itu arrival time-nya itu di detik kedua dan CPU burst-nya itu selama 3 detik. P4 arrival time-nya 3 di detik ketiga, lalu CPU burst-nya itu selama 9 detik. P5 itu arrival time-nya itu di detik ke-6, CPU burst-nya selama 10 detik. Nah, kita langsung aja ke algoritma FIFO. Buat situ dulu biar kelihatan. Oke, kita ke FIFO. Nah, oke, kita akan membuat Gantt chart-nya. Oh, sebelum buat Gantt chart, perlu diketahui bahwa Vivo ini merupakan eh, algoritma yang menjalankan prosesnya itu berurutan. Jadi dia tuh berurutan dari sesuai siapa yang datang duluan. Jadi ya kayak ngantri lah, siapa yang duluan. Misalnya P1 datang duluan, ya udah P1 yang diproses duluan. Kalau P2 duluan, ya udah P2 dulu yang diproses. Nah, lalu kita langsunglah ke Gantt chart-nya. Nah, di Gantt chart-nya itu yang datang duluan kita lihat. Yang datang duluan itu siapa nih di arrival time. Nah, ternyata yang datang duluan itu adalah P1 karena arrival time dia yang paling kecil 0. Jadi di sini adalah P1. Nah, P1. Nah, P1. Oke. Kita buat lagi arrival time-nya di sini 0. Nah, karena waktu dia datang itu di detik ke 0.
Nah, lalu P1 ini diproses selama berapa detik? P1 diproses selama 5 detik. CPU bersih karena CPU bersih 5. Nah, berarti P1 itu bakal selesai di detik ke 5. Nah, P1 selesai di 5. Oke, kita lanjut. Oke. Nah, kita lanjut. Setelah P1 itu yang datang siapa? Setelah P1 yang datang adalah P2 karena arrival time yang dia yang paling duluan di detik ke 1. Sebenarnya dia datang di sini. Sebenarnya P2 tadi itu datang di sini. Tapi karena ada P1, jadi P2-nya nunggu dulu sampai P1 selesai. Oke, P2 sekarang. P2. Nah, P2 ini itu diproses selama berapa detik? Selama 2 detik. Jadi P2 bakal selesai di detik ke 7 karena dia diproses selama 2 detik. Setelah P2 itu siapa lagi? Setelah P2 itu adalah P3 karena dia datang di detik kedua. Nah, jadi P3 tadi sebenarnya datangnya di P1 lagi datangnya. Datangnya di sini lagi di saat P1 sedang diproses. Nah, karena masih ada P1 yang lagi diproses, terus ada P2 yang udah datang sebelum P3, maka P3 itu saya udah ngantri urutan ke 3 dia. Oke, P3 ini selama berapa detik diprosesnya? Selama 3 detik. Jadi eh, waktu selesainya, waktu selesai proses P3 itu di detik ke 10. Nah, setelah P3 itu siapa lagi? Itu ada P4. Nah, P4 ini diproses selama berapa detik? Selama 9 detik. Jadi dia bakal selesai di detik ke 19. Nah, lalu habis P4 itu ada P berapa? P5. Nah, P5 ini diprosesnya selama 10 detik. Jadi ini bakal selesai di detik ke 29. Nah, lama banget. Oke. Nah, jadi seperti ini Gantt untuk algoritma Vivo. Nah, sekarang kita bakal menghitung turnaround time-nya dan juga response time-nya dari algoritma Vivo itu sendiri. Oke, sekarang ini dia. Ini adalah jadi, nah, rumus turnaround time itu adalah waktu selesai dikurang waktu kedatangan. Oke, oke kita langsung hitung aja. Di P1 itu dia waktu selesainya adalah di detik 5 dan dia datang di detik ke 0. Jadi sama dengan 5. Nah, di P2 dia selesai di detik ke 7. Dia datang di detik ke nih, dia datang di detik ke 1. Oke. Sama dengan 6. Nah, untuk P3 itu dia selesai di detik ke 10 dan dia datang di detik ke-2. Detik ke-2. Oke. Dengan datang. P4 selesai diproses pada detik ke-19 dengan dikurang waktu kedatangan dia itu di detik ke-3. Nah, jadi ini adalah 16 detik. P5 itu dia selesai di detik ke-29 dan uh, arrival time dia adalah di detik ke-6. Nah,
Jadi 23. Nah, sekarang kita hitung rata-rata dari response time ini. 5 plus 6 plus 8 plus 9 plus 10. Oke, dibagi 5 sama dengan 11, ya. Oke, lalu kita lanjut ke response time. Nah, ini dia. Nah, jadi inilah rata-rata, ini rata-rata turnaround time-nya dari eh, masing-masing proses di algoritma Vivo. Lalu ini adalah turnaround time-nya. P1 itu turnaround time-nya 5, P2 6, P3 8, P4 16, P5 23. Nah, untuk di response time ini rumusnya itu adalah waktu mulai dikurang waktu kedatangan. Nah, jadi dia waktu mulai dikurang waktu kedatangan. Nah, kita langsung aja P1. Nah, P1 itu dia mulai di detik ke-0. Kurang waktu kedatangan dia di detik ke-0 juga. Sama dengan 0. Nah, P2 itu dia dimulai di detik ke-5. Sedangkan waktu kedatangannya adalah detik ke-1. Dengan 4. P3 itu dia direspon di detik ke-7. Dikurang kedatangannya itu di detik kedua. Sama dengan 5. Nah, di P4 itu dia dimulai di detik ke-10. Dikurang waktu kedatangan itu di detik ketiga. Sama dengan 7. Nah, lalu di P5 itu dia direspon di detik ke-19. Nah, dikurang waktu kedatangannya adalah 6. Jadi sama dengan 13 detik. Oke, dia direspon selama menunggu 13 detik. Itulah istilahnya kan. Lalu kita hitung rata-ratanya itu ini deh. 0 tambah 4 tambah 5 tambah 7 13. Nah, ya. Dengan 3,8. Ya sih? Ya, 3,8 hasilnya. Nah, ya, 3,8. Nah, ini adalah hasil dari Ganchart Vivo dan juga turnaround time dari Vivo dan juga response times-nya dari Vivo. Lalu kita pindah ke algoritma kedua, yaitu ini SJF non preemptive. Nah, ini dia SJF non preemptive. Oke, kita saja. Nah, salah. Nah, nah, sekarang kita akan masuk ke algoritma SJF non preemptive. Nah, jadi algoritma SJF ini itu algoritma yang ngejalanin prosesnya itu dengan waktu eksekusi paling kecil lebih dahulu yang diproses. Tetapi dia juga melihat waktu kedatangannya. Jadi proses yang lebih cepat tuh bisa selesai lebih dulu asalkan dia datang duluan. Itu. Oke. Untuk gancapnya berarti kita lihat dulu di kedatangan pertama itu kedatangan di detik ke 0. Nah, dia yang di detik ke 0 itu cuman P1 doang. Dan P1
CPU bersih selama 5. Jadi dia P1, aduh, masih kecil. Nah, jadi P1 itu 0. Nah, dia selesai di detik ke-5. Kenapa sih nggak P2 dulu yang diproses? Kan P2 lebih kecil CPU burst-nya. Atau mungkin P3 kan lebih kecil daripada P1 CPU burst-nya. Karena P1 itu datang terlebih dahulu. Dia datang di detik ke-0 daripada P2 yang datang di detik ke-1 dan P3 yang datang di detik ke-2. Nah, dari itu P1 diproses terlebih dahulu oleh algoritma. Oke, kita lanjut ke P2 berarti kan P2. Nah, P2 ini diproses selama 2 detik jadi 7. Aduh, 7. Oke, setelah P2 itu P3. Dia diproses selama 3 detik. Berarti ini 10. Oke, P4. P4 diproses selama 9 detik. Jadi 19. P5 itu dia diproses selama 10 detik. Jadi 29. Nah, oke. Sama kayak Vivo. Iya, hasilnya sama aja kayak Vivo karena ya itu aturannya. Aturannya adalah yang lebih kecil dieksekusi duluan, tapi dia ngelihat waktu kedatangannya juga. Nah, di sini waktu kedatangannya itu nggak ada yang bareng. Maka dari itu, dia bakal ngurutin, bakal ngeproses sesuai dengan mm, sesuai dengan apa yang siapa yang datang duluan. Jadi kan ya udah sama aja berarti kayak Vivo tadi. Jadi turnaround time dan response time-nya itu sama aja kayak Vivo. Ini kita copy aja biar nggak capek-capek ngetik lagi. Nah, ini adalah turnaround time dan juga response time-nya. Seperti ini. Oke, ya. Oke, kita lanjut ke algoritma ketiga. Itu adalah algoritma STCF. Nah, algoritma STCF ini adalah algoritma. Nah, jadi STCF ini adalah algoritma penjadwalan CPU yang memilih proses dengan sisa waktu pengerjaan paling singkat untuk dijalankan terlebih dahulu. Nah, jadi kalau misalnya ada proses baru nih yang punya waktu lebih singkat, maka proses yang lagi dijalanin itu bakal diberhentiin dulu, taruh belakang. Nah, sementara eh, ditaruh di belakang, iya ditaruh di belakang dulu terus diganti ke proses yang paling pendek tadi yang baru datang, yang paling pendek tadi. Nah, langsung aja kita bikin gancarnya. Untuk gancarnya itu sudah pasti yang pertama adalah P1. P1 ini adalah P1. Nah, kenapa? Karena P1 datang duluan.
dia arrival time-nya di detik ke 0. Nah, lalu P1 ini eh, dia nggak langsung diproses habis. Terlihat lagi arrival time-nya. Oh, ada P2 yang datang di detik ke 1 ternyata. Jadi P1 ini bakal diproses dulu selama 1 detik sampai P2 datang. Jadi dia bakal diproses selama 1 detik doang. Karena di detik ke 1 itu P2 udah datang. Nah, ini P2. P2. Nah, P2 ini dia bakal kita lihat di detik kedua. Di detik kedua. Nah, di detik kedua itu datanglah P3. Tetapi CPU burst-nya itu lebih banyak lebih sedikit di P2 karena CPU burst-nya cuma 2 dan P3 CPU burst-nya 3. Jadi P2 bakal diselesaikan terlebih dahulu menjadi sampai di detik ke 3. Nah, lalu barulah P3 diproses. Diproses. Nah, P3 ini selama berapa detik? P3 itu selama 3 detik. Nah, aduh, berarti hasilnya dia selesai diproses di detik ke-6. Nah, di detik ketiga tadi sebenarnya di saat P3 ini mau diproses itu datanglah P4. Jadi seperti ini. P, P1, P2, P3. Oke. Jadi seperti inilah istilahnya. Aduh, bentar. Nah, jadi kan awalnya itu P1 nih diproses. Sedangkan di detik ke 1 P2 tuh datang. Jadi digantiin dulu lah ke P2. Nah, P1 ini dipindahin ke belakang. Oke, nah di detik kedua itu P3 datang. P3. Nah, terus eh terus itu ini udah selesai diproses nih. Selesai. Nah, lalu sisalah P3 dan juga P1. Nah, saat P3 ini selesai diproses di detik ke-6, nah, lalu P1 ini diproses. Kenapa P1 duluan? Kenapa nggak P4 duluan? Nah, sebenarnya saat P3 tadi itu dia mau diproses, itu datang P4. Nah, datang P4 kayak gini. Bener ya kan? Cuman P4 ini dia nilainya lebih besar daripada P1. Nah, P1 tadi kan udah diproses selama 1 detik. Nah, dia sisa 4. Sedangkan P4 ini masih 9. Jadi, yang diproses adalah P1 dulu, baru P4. Nah, terus di detik ke-6 setelah selesai P3 datanglah P6. P6, P5. Nah, kenapa P5 di terakhir? Karena dia datang saat di detik ke-6 saat P3 setelah selesai proses, sedangkan di detik sebelumnya itu P1 dan P4 itu sudah mengantri. Nah, jadilah P5 paling terakhir tuh. Oke, jadi dia nanti bakal di sini tuh P1 dulu. P1. P1 di ini 10. Nah, 10. Oke. Lalu P4. Nah, berapa detik? P4 sama 9 detik. Berarti 19. Nah, P5 itu sampai P5 itu sampai 29.
Nah, seperti ini Ganchart yang ada pada STCF atau preemptive STF. Oke. Nah, setelah selesai kayak gini, ya kan, lalu kita bikinlah, kita hitunglah turnaround time-nya dan juga response time dari algoritma STCF. Nah, di P1 waktu selesainya itu adalah aduh, P1 ini waktu selesainya itu di detik ke 10 bukan satu ya, karena di satu ini kan dia ditunda dulu. Nah, jadi dia tuh selesainya sebenarnya di 10. Maka dari itu kita tulis di sini 10. Kalau kita tulis ini, duh, anu, jelek banget, jelek banget. Nah, ini 10, oke, dikurang waktu kedatangan dia itu di detik ke 0. Up, sama dengan 10 ulang 10. Nah, lalu P2 itu dia selesai diproses di detik ketiga. Nah, up, dikurang waktu kedatangannya. Itu waktu kedatangannya berapa? P2 arrival time-nya 1 nih. Nah, oke, jadi dikurang 1 up, sama dengan 2. Oke, P3 itu dia eh, waktu selesainya itu di detik ke-6. Nah, di detik ke-6 itu dia selesai. Tulis 6 dikurang waktu kedatangannya itu di detik ke-2. Dia datang di detik kedua, ya kan? Nah, oke, di detik kedua. Lalu ini hasilnya adalah turnaround time-nya itu 4. Lalu P4 itu dia selesai di detik ke-19. Nah, P4 itu dia selesai di detik ke-19 dikurang dia datang di detik ketiga. Oke. Jadi sama dengan 16. Oke, jelek banget. Nah, P5 itu dia selesai di waktu di detik ke 29. 29 dikurang waktu kedatangannya di detik ke 6. Oke, berarti sama dengan 23. Oke. Nah, sekarang kita hitung dari ininya rata-ratanya 10 ditambah 2 tambah 4 tambah 16 tambah 23. Oke, sama dengan itu em, sama dengan 11 dengan 11 pas. Oke, ya 11 55 jumlahnya, ya rata-ratanya adalah 11. Nah, untuk response time itu kita bakal hitung dia menjadi apa? Oke. Nah, dia waktu mulai. Nah, P1 waktu mulainya di detik ke 0, ya kan? Dimulai di detik ke 0, dikurang waktu kedatangan dia itu di detik ke 0 juga. Oke. Berarti nah, akhirnya response time
dari P1 adalah 0. Nah, lalu P2 itu dia dimulai di detik ke 1. Oke, dia dimulai di detik ke 1. Dia dimulai di detik ke 1, dia datang di detik ke 1. Berarti hasil response time P2 adalah 0. P3. P3 dimulai di detik ke 3. Dia datang di detik ke 2. Jadi, ini adalah 3 dikurang 2 sama dengan 1. Oke. Di P4 itu dia mulai direspon, waktu mulai itu di detik ke 10. Detik ke 10 dikurang waktu kedatangannya itu di detik ketiga, yang mana artinya response time P4 itu selama 7 detik. Oke. Ya, itu sama dengan 7 detik. Nah, P5 ini direspon di detik ke 19 dan dia datang di detik ke 6. Maka hasilnya adalah 19 dikurang 6 sama dengan 3. Oh. Nah, untuk rata-ratanya itu adalah rata-ratanya adalah 0 tambah 0. Nah, jadi ini adalah hasil dari algoritma STCF mulai dari Gantt chartnya yang seperti ini dan juga perhitungan turnaround time dan juga response time-nya seperti ini. Oke, kita bakal lanjut ke algoritma selanjutnya. Nah, ini taruh sini. Taruh ini sini lah. Sini lah. Oke, sini lah. Oke. Nah, kita mulai ke dalam algoritma round robin dengan kuantum sama dengan 3. Nah, jadi round robin ini itu adalah algoritma penjadwalan CPU yang membagi waktu secara bergiliran dan adil untuk setiap proses dengan batas waktu tertentu, time quantum. Nah, jadi jika waktunya itu habis sebelum dan prosesnya belum selesai, jadi proses itu dipindah ke belakang, ke taruh paling belakang lagi, biar proses lain mendapat giliran. Seperti itu. Nah, untuk gancarnya itu seperti yang akan kita buat. Nah, untuk gancarnya itu adalah nah, jadi yang pertama itu pasti P1 ya kan? Hmm, pakai ini aja. P1. P1. Oke. Karena 0. Oke, P1 karena itunya 0. Nah, dia eh nggak langsung dihabisin selama 5 detik, tetapi dia akan diproses selama 3 detik. Nah, dia bakal 3 detik rata. Jadi bakal nanti setiap proses itu bakal rata 3 detik, kecuali ada proses yang di bawah 3 detik, maka akan ya udah berkurang dari 3. P2. P2 CPU burstnya cuma ada 2. Jadi ya udah langsung selesai di situ kan. 2. Oke, 2. 5. Nah, lalu P3. Nah,
Di P3 itu dia CPU burst 3 pas banget. Jadi ini 8. Nah, lalu setelah P3 ini itu kita akan memproses P1 lagi. Kenapa? Karena P1 udah ngantri dari tadi dari duluan sebelum datangnya P4. Jadi P4 belum datang, P1 udah ngantri duluan. Gitu. Ah, lalu P1 ini tadi kan sisa 2 tuh. Berarti ini di sini 10. Karena sisanya tadi cuma 2. Tuh. Nah, kan, kenapa sisa 2? Tadi kan CPU burstnya aslinya kan 5 nih. Nah, diproses cuma 3 detik. 5 dikurang 3 sama dengan 2. 2. Nah, sisanya tadi cuma 2. Oke, gitu. Nah, terus setelah P1 itu diproseslah P4. Nah, sini mulai P4. P4. Nah, P4 itu CPU burst aslinya 9. 9 eh diproses hanya 3, berarti ini 13. Oke, 13. Lalu pindah dulu ke P5. P4 ngantri lagi. Nah, P5 dulu. P5 itu CPU burst-nya ada 10. Nah, sama seperti sebelumnya, yang diproses itu cuma 3 dulu, berarti ini 16. Oke, 16. Lalu sisa dia ditaruh P5 ini bakal ditaruh lagi ke antrian belakang dengan sisa CPU burst itu dan 10 ya. 10 kurang 3. Jadi itu sisa 7. Ini bakal sisa 7. Ini sisa 6. Sisa 6. 7. Nah, oke, kita lanjut lagi. Gambar ya. Nah, setelah P5 diproses lagi 4. Proses lagi P4 selama 3 detik lagi. Nah, oke, sampai selesai di 19. Tadi kan sisa 6 nih. Berarti sekarang sisanya tinggal 3 karena udah diproses 3 lagi tadi. Lalu P6 P6 P5 kita proses lagi. Nah, P5 ini selama 3 detik lagi berarti dari 19 selama 3 detik menjadi 20. Oke. Nah, 22. Jadi tadi kan sisa 7 tuh, udah diproses 3 detik lagi berarti sisanya sama dengan 4. Nah, lalu kita memproses aduh, P4 lagi. Nah, proses P4 lagi. Selama 3 detik lagi, 25. Nah, tadi kan P4 tuh sisanya 3 nih, ya kan? Aduh, sisa 3 nih tadi. Habis dia karena udah diproses selama 3 kali lagi, 3 detik lagi. Nah, lalu aduh, kita hmm, lanjut proses yang seterusnya itu ada di P5. Nah, P5. P5 tadi kan sisa 4 nih. Dia nggak bisa langsung dihabisin walaupun dia sisa sendiri. Jadi dia bakal dibagi lagi. P5 ini selama 3 detik dulu dia. Sampai detik ke 28. Lalu dimulai lagi P5 selama 1 detik. Nah, selama 1 detik. Jadi 29. Oke. Ini adalah Gantt chart-nya ya. Lalu kita bakal menghitung turnaround time dari
pada round robin kuantum 3. Nah, untuk P1 itu waktu selesainya ada di detik ke tiga, di detik ke 10. Ya, 10. Benar kan? 10. 10. Nah, dikurang waktu kedatangan dia di detik ke 0 sama dengan 10. Oke. Lalu P2. P2 selesai di detik ke-5. Dia datang di detik ke-3 sama dengan 2. Nah, lalu P3. P3 itu selesai diproses itu di detik ke-8. Dikurang dia datang kok dia salah guys. Sorry. Nah, ulang di P2. P2 itu waktu selesainya itu di detik ke-5. Waktu kedatangannya itu 1. Nah, sama dengan 4. Nah, P3. P3 itu dia selesai di detik ke-8. Nah, dikurang waktu kedatangannya itu di detik kedua. Oke, berarti aduh, detik kedua. Oke, berarti ini susah. Berarti 6 detik. Nah, P4 itu dia selesai di detik ke-25. Oh, namanya 25. Dikurang waktu kedatangan dia itu di detik ketiga. Berarti bisa 22. Nah, P5 itu dia datang di bukan, dia selesai di detik ke-29. Nah, dia datang di detik selesai di 29, datangnya di detik ke-6 dengan sisa berarti 23. Nah, untuk rata-ratanya itu adalah eh hmm, hmm, bentar, guys. Untuk rata-ratanya berarti hitung pakai kalkulator ya. Berarti rata-ratanya itu adalah 3. Nah, rata-ratanya itu adalah 13 untuk turnaround time algoritma round robin. Eh, Lalu kita akan menghitung response time-nya itu dimulai dari P1. Waktu mulai. Nah, P1 dimulai di detik ke 0. Waktu datang 0. Nah, 0 sama dengan 0. P2 itu dia dimulai di detik ketiga. Dikurang waktu kedatangan itu di detik ke-1 sama dengan 2. Oke. P3 itu dia dimulai di detik ke-5. Dia dikurang kedatangan di detik kedua sama dengan 3. Lalu P4. P4 itu mulai di detik ke-10. Di detik ke-10. Oke. Detik ke-10. 10. Dikurang kedatangan itu di detik ketiga.
sama dengan response time-nya sama dengan 7. Lalu P5 itu dimulai di detik ke-13 dikurang waktu kedatangannya di detik 6 sama dengan dengan 7. Ya, dengan 7 berarti ini 7 7 tambah 7 14 19 bagi 2 19 bagi 2 19 bagi 5 3,8 19 bagi 5 ya sama akhirnya aduh apa ini, waduh kenapa nih, berarti 3,8. Nah, ini adalah round robin dari Gantt-chartnya dan juga turnaround time dan juga response time-nya. Oke, lalu kita akan membandingkan dari keempat algoritma tersebut terlebih dahulu. Nah, Vivo, Vivo tadi 11,6, 11,6, response time-nya 3,8. 3,8, aduh, 8. Nah, SJF, SJF itu 11,6, 3,8 sama 11,6, 3,8. Nah, STCF itu 11 dan juga 2,2. 11, 2,2. Oke. Lalu round robin itu 13 dan 3,8. 13, 3,8. Nah, MLTQ belum bakal kita bahas habis ini. Nah, untuk di sini dulu itu eh, algoritma yang terbaik untuk meminimalkan turnaround time itu adalah algoritma STCF. Aduh, kita ganti warna dulu. Apa nih? Oke, ganti warna ini. Oke, sama ini. Nggak bisa diganti ya. Oh, nggak bisa ganti. Oh, bisa ini. Nah, ini. Wop, wop. STCF dengan ini page 11. Nah, jadi algoritma yang terbaik untuk meminimalkan turnaround time adalah STCF karena STCF ini dia selalu memilih proses yang memiliki sisa waktu pengerjaan paling kecil. Jadi proses yang memiliki waktu paling sedikit itu bakal dijalanin terlebih dahulu di STCF ini. Nah, jadi waktunya tuh lebih efisien dan juga prosesnya tuh bisa lebih cepat lah. Maka dari itu, algoritma yang terbaik untuk meminimalkan turnaround time adalah STCF. Nah, adalah STCF. Lalu, algoritma mana yang terbaik untuk sistem interaktif? Jelaskan berdasarkan response time. Nah, berdasarkan response time, eh, sama aja seperti turnaround time. Yang terbaik itu adalah STCF.
Kenapa? Karena eh sama aja sih alasannya ya STCF itu tadi dia bakal ngejalanin proses yang berstemnya lebih kecil terlebih dahulu. Nah, lalu hmm, lagi ya, apa sih? Tuh, lalu ini nih trade off nyata dari hasil perhitungan Anda. Nah, jadi trade off-nya tuh STCF tuh dapat meningkatkan efisiensi waktu. eh, Waktu rata-rata lah pada sistem. Tapi algoritma ini juga bisa membuat proses dengan waktu eksekusi yang lebih besar. Nah, dengan contoh dia harus nunggu lebih lama dibandingkan proses yang waktunya lebih kecil. Nah, lalu kita akan masuk ke algoritma MLTQ. Nah, algoritma MLTQ jadi itu algoritma penjadwalan CPU yang menggunakan beberapa antrian dengan prioritas berbeda. Nah, di sini saya sudah buat karena tadi instruksi soalnya itu masih desain skema MLFQ sederhana minimal 3 level antrian untuk data proses di atas. Tentukan aturan prioritas, kuantum tiap level, dan aturan priority. Nah, kok MLTQ ya? MLFQ. MLFQ. Eh, iya MLFQ harusnya. Typo. ML MLFQ. MLFQ. Nah, seperti ini. Oke, jadi seperti instruksi tadi, ini telah saya buat levelnya itu level Q1, Q2, Q3. Nah, dengan prioritas Q1 itu prioritas tertinggi, aduh, aduh, aduh. Q2 prioritas menengah dan juga terus itu doang. Kuantumnya dengan kuantum Q1 itu kuantum 2, eh jangan pakai 2, kita pakai 3, 3, 6. Nah, oke, cukup. Nah, jadi kita bakal mulai dengan kuantum 369. Apa lagi? Apa dulu? Bentar, guys. Kok gini? Hmm, dah. Nah, kita bakal melakukan ini urutan eksekusi MLFQ. MLFQ bukan aduh ML W ML nah pas. Oke, jadi kita dengan oke dimulai dari P1 ya. P1 proses 1 P1. Nah, itu waktu mulainya adalah 0 karena dia datang di 0. Oke, waktu selesai itu di 3. Kenapa? Karena di kuantum 1 itu kita bakal ngelakuin 3 detik dulu. Lalu ini dia antrian Q1. Burst awal. Burst awal dia tadinya 5, sisa 2 karena sudah diproses 3. Turun selesainya itu dia bakal tuh Q2. Oke, aduh, dia bakal turun
Nah, nanti dia bakal diproses lagi, itu P1 ini bakal diproses lagi, itu bakal di Q2 dia diproses laginya. Oke, lalu di waktu mulai di detik ketiga itu dengan waktu selesai 6 diproseslah P2. Salah, bukan 6. Karena apa? Karena P2 itu cuma eh, memiliki CPU burst selama 2 detik. Jadi cuman sampai detik ke-5. Oke, Q1 burst awal 2, sisa burst 0, selesai. S, kalau S selesai ya berarti ya. Selesai. Nah, lalu itu di detik kelima, mulailah di detik kelima dengan waktu selesai pada saat detik ke-8 itu diprosesnya P3. Oke, P3 di antrian ke-1. Q1. Burst awal dia 3 dengan sisa burst 0 dan juga selesai. Nah, lalu kita bakal mulai lagi di detik ke-8. Eh, di detik ke-8 dengan waktu selesai itu dia bakal selesai di detik ke-11. Di prosesnya adalah P4. Kuantum ya antrian Q1 burst awal itu berapa? 9. 9 sisa burst 6 ke Q2. Oke. Oke. Nah, ini oke. Nah, oke. Lalu dimulai lagi pada detik ke-11, selesai di detik ke-14, itu diproses P5. P5 kuantum P antrian 1 dengan burst awal 5 itu 10, sisa burst 7, turun ke Q2. Oke. Nah, sudahin dulu kali ya. Nah, lalu dimulai lagi di detik ke-14. Di detik ke-14 diproseslah eh, selama diproseslah P di antrian kedua dengan prioritas menengah. Nah, dengan sisa P1 tadi kan sisanya itu 2. Nah, sisanya 2 berarti dia bakal diproses cuma sampai detik ke-16. Lalu burst awal itu dia 2 dengan sisa burst 0 jadi selesai. Oke. Oke, lalu
Woi, nah, dimulai lagi. Dimulai lagi itu di detik ke-16 dengan selesai di detik ke-19. Ini adalah P4. Kuantum antrian kedua. Tadi P4 itu sisanya 6 kan? Dia berarti awalnya 6, sisa 3 ke Q3. Enggak, sorry sorry sorry, salah salah. Enggak, dia harusnya selesai. Nah, di Q2 itu kan di proses kuantumnya itu sebanyak 6. Berarti tadi kan P4 sisa bersnya 6 nih. Oh, 6 diproses selama 6 detik. 22. 22. Oke. Diproses selama 6 detik. Jadi sisa bersnya adalah 0. Dengan ininya selesai. Oke, selesai. Lalu ini yang ke selanjutnya 22 diproses selama 6 detik itu 28. Nah, ini adalah P5. Nah, antrian 2. Nah, dia tadi awalnya adalah bersih 7 menjadi 1. Dia turun ke Q3. Oke. Inilah dia lagi di di antrian ketiga nih. P5 lagi. Sisa dia di P5. Di Q3 masih P5. Nah, mulai di angka di detik 28. Mulai di detik ke 28. Selesai di detik ke 29. Kenapa? Karena sisa bersih tadi cuma 1. Nah, sedangkan di Q3 ini itu bakal diproses sebanyak 9. Aduh, Q3 1 0 Q Q selesai. Nah, untuk MLFQ ini adalah urutan eksekusinya seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita masukkan ke dalam gancar saja. Di sini, di sini adalah P1 kan, P1 3 2 5 6 P3 8 P1 lagi enggak P4 N11 P5 N sisa berapa? 4 ini CPU burstnya 9. Ini sisa 2. 2. Aduh, aduh, aduh. Sisa 2. Sisa 6. Sisa 7. Oke. P5. Ini P1 lagi. 18. Karena sisa 2 detik. Terus P4. Selama 6 detik. Ini mulai Q2. Tadi. Berarti salah. Nah,
Bentar, 14. Ini di sini 14. Nah, 4. Di sini 22. 22. Di ini sisanya sudah habis karena dia tadi cuman ini kan. Ya. P ini 28 isi 1 nah itu hasilnya 29 karena sisa 1 detik doang tadi. Nah untuk ini ya ini sampai itu P1 P1 sampai P2. Nah seperti ini gambaran eksekusi tadi di dalam Gantt chart. Nah, sekarang akan kita hitung turnaround time-nya. Nah, untuk P1 itu dia selesai di detik ke-16. Detik ke-16. Nah, waktu kedatangan dia itu offline. Nah, waktu kedatangannya itu 0 sama dengan 16. 16. Di P2 dia selesai di detik ke-5. Dikurang detik ke-1 dengan 4. Nah, lalu di P3 itu selesai di detik ke-8 dikurang 2 sama dengan 6. P4 itu dia selesai di detik ke-22. 22 3 sama dengan 19. Oke, P5 itu di 29 dikurang 6 sama dengan 23. Nah, lalu kita menghitung dari rata-ratanya. Nah, untuk rata-ratanya sendiri, apa nih? Sebentar. Oke, mohon maaf. Ini kita lanjut lagi. Nah, untuk rata-ratanya itu adalah 12,8. Nah, untuk sekarang untuk response time-nya, waktu mulai. P1 dimulai di detik ke-0. Dikurang 0. Dengan 0. P2 dia dimulai di detik ke-3. P2 dimulai di detik ke-3, datang di detik ke-1 sama dengan 2. Oke. Untuk P3 dia datang di waktu mulai dia di detik ke-5 dikurang waktu kedatangan itu dia di detik kedua sama dengan 8. Enggak, 3 3. 3. Oke. P4 dia datang di detik ke-8 dikurang 3 waktu kedatangan dia sama dengan 5. Oke.
Nah, 11 lalu P5 itu waktu mulainya 11 dikurang waktu kedatangan dia adalah 6 sama dengan 5. Oke, rata-ratanya itu 5 tambah 5, 0 tambah 2 tambah 3 tambah 5 tambah 5 sama dengan 15. 15 bagi 5. 3. Aduh, 3. Oke, untuk ini dia adalah gancar dan juga turnaround time dan juga response time dari MLFQ. Oke, bakal kita masukkan ke dalam tabel tadi 12,8 dan juga 3. 12,8 dan 3. Oke, kita lihat dulu. Jadi, tetap saja walaupun sudah ditambah MLFQ, STCF di sini dia eh, lebih baik untuk digunakan dalam meminimalkan turnaround time dan juga response time. Lalu kesimpulan, mungkin kesimpulannya sudah dijawab tadi. Kesimpulannya ini kan kesimpulannya sama aja seperti ini. Jadi mungkin segitu saja uh, video yang saya jelaskan dan saya bikin. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.